Dalam sejarah Islam muncul berbagai aliran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya aliran yang sering menjadi sorotan adalah Asy'ariyah yang didirikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari setelah beliau meninggalkan pemikiran Mu'tazilahnya. Meski awalnya bertujuan mengembalikan akidah ke jalan yang benar, metode Asy'ariyah dalam memahami sifat Allah tetap mengandung banyak kekeliruan dari perspektif salafus saleh. Salafus saleh yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in memahami sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemahaman yang sesuai dengan generasi terbaik umat Islam tanpa terpengaruh oleh ilmu kalam atau filsafat Yunani. Namun metode Asy'ariyah cenderung menggunakan akal dan takwil dalam memahami sifat-sifat Allah yang bertentangan dengan prinsip salaf. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan Asy'ariyah menurut perspektif Salafi. Teman-teman sekalian, penyampaian ini bertujuan untuk saling mengingatkan sesama muslim apabila melakukan kesalahan. Dalam hal ini, saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Adapun kesalahan utama Asy'ariyah dalam perspektif salafus saleh ialah yang pertama, takwil terhadap sifat Allah. Takwil berarti menafsirkan teks yaitu nas Al-Quran ataupun hadis dengan makna lain yang berbeda dengan makna zahirnya. Dalam konteks Asy'ariyah, takwil yang digunakan untuk memahami sifat-sifat Allah yang mereka anggap menyerupai makhluk. Kesalahan Asy'ariyah dalam masalah sifat ialah yang pertama, menolak makna zahir nas. Asy'ariyah tidak menerima makna zahir dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti istiwa, yad, dan wajah Allah. Contohnya, istiwa ditakwil menjadi istaula yaitu menguasai. Yadullah ditakwil menjadi kekuasaan. Wajah Allah ditakwil menjadi jad Allah. Yang kedua, menafsirkan tanpa dalil yang jelas. Takwil mereka tidak didukung oleh dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis, melainkan hanya berdasarkan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Quran surat Thaha ayat ke-5. Saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah menolak makna zahir ayat ini dan mentakwilkannya. Salah menetapkan sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa mengubah maknanya. Imam Malik berkata, istiwa itu sudah diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui. Mengimaninya wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Salaf tidak mentakwil tetapi mengimani sifat Allah sesuai dengan kebesarannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk ataupun tasybih. Yang kedua, mengutamakan akal di atas wahyu. Kesalahan berikutnya dari kalangan Asy'ariyah ialah yang pertama, akal sebagai standar. Asy'ariyah menggunakan akal sebagai standar untuk menentukan apa yang layak atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak sifat-sifat yang dianggap tidak masuk akal ataupun menyerupai makhluk. Yang kedua, mengabaikan dalil nakli. Ketika terjadi pertentangan antara dalil nakli ataupun dan akal, mereka lebih mendahulukan akal. Dalam pandangan salafus saleh, akal harus tunduk kepada wahyu. Sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, akal yang sehat akan mengikuti wahyu. Jika akal mendahului wahyu, maka itu adalah penyimpangan. Salaf tidak mempertentangkan akal dengan wahyu, tetapi memahami akal
sebagai alat untuk merenungkan kebesaran Allah berdasarkan petunjuk wahyu. Yang ketiga, menolak sebagian sifat fi'iliyah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Asy'ariyah ialah yang pertama, menolak sifat fi'iliyah. Asy'ariyah menolak sifat-sifat fi'iliyah, yaitu perbuatan Allah yang terkait dengan kehendaknya, seperti nuzul, yaitu turun ke langit dunia, dan istiwanya Allah di atas arasnya. Hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditakwil menjadi turunnya rahmat atau perintah Allah, bukan Allah sendiri. Yang kedua, menganggap sifat fi'liyah sebagai tasbih. Mereka menganggap dan menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah menyerupai makhluk. Padahal tidak demikian, teman-teman. Salaf menetapkan sifat fi'liyah Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Mereka berpegang pada ayat, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-11. Yang keempat, memasukkan ilmu kalam ke dalam akidah. Kesalahan Asy'ariyah yang pertama, pengaruh filsafat Yunani. Metode Asy'ariyah dipengaruhi oleh ilmu kalam dan logika filsafat Yunani. Mereka menggunakan logika untuk membahas perkara-perkara gaib yang tidak seharusnya didekati dengan akal semata. Yang kedua, berbeda dengan metode salaf. Salaf tidak menggunakan ilmu kalam dalam memahami akidah, tetapi hanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ilmu kalam adalah pintu menuju kesesatan. Jauhilah ilmu kalam dalam akidah. Salaf memandang ilmu kalam sebagai penyebab munculnya berbagai penyimpangan di dalam akidah Islam. Di antara bahaya pemikiran Al-Asy'ariyah yang harus kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Yang pertama, membuka kepada pintu penyimpangan akidah. Asy'ariyah melakukan takwil yang berlebihan, dapat membawa kepada seseorang kepada ta'til, yaitu meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melemahkan keimanan. Mereka ketergantungan kepada akal dapat menyebabkan keraguan terhadap dalil nakli. Yang ketiga, mengaburkan pemahaman akidah yang sahih. Asy'ariyah membuat pendekatan yang rumit, membuat umat bingung dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian. Yang pertama, kesalahan Asy'ariyah dalam perspektif salafus saleh, melakukan ta'wil terhadap sifat Allah, mendahulukan akal di atas wahyu, menolak sebagian sifat fi'iliyah Allah Subhanahu wa taala, memasukkan ilmu kalam ke dalam akidah. Yang kedua, manhaj salafus shalih adalah jalan yang lurus, menetapkan sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa tasybih, takhyif ataupun takwil, mengutamakan wahyu di atas akal. Yang ketiga, kembali kepada akidah yang murni. Umat Islam harus kembali kepada manhaj salaf dalam memahami akidah dan sifat Allah, menjauhi ilmu kalam, dan berpegang teguh kepada dalil nakli. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.